Pak Edi, puyuh saya nggak mau bertelur. Dari kecil sampai umur 67 hari belum ada telur, belum ada bertelur. Apakah solusinya, Pak? Pak Edi, tolong kasih solusinya, Pak. 67 hari. Waduh, hampir 70. Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seketer, selamat sore. Ini sore-sore kita kontrol memang tidak biasanya ya, sore-sore kontrol, tapi ya namanya kita kontrol ya. Kapan saja kita siap, kita kontrol, karena kontrol itu perlu, kawan. Ada apa, apakah ada yang terjepit, ataukah ada kejadian apa, itu perlu sekali kita melihat situasi dan kondisinya. Jadi di sini ada beberapa rekan-rekan kami sapa dulu yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Ini sedang menunggu yang ada di Sibolga, sedang menunggu detik-detik, paling 3 hari 4 hari lagi karena perdana ya. Kalau untuk awal-awal kita menetaskan itu memang sedikit banyak kita ada harap-harap cemas menetas atau tidak, karena kemarin kita sudah kiriman ke daerah Sibolga. Baik, di sini ada dari rekan kita Fauzi. Ini tidak tahu dari daerah mana. Pak Edi, puyuh saya nggak mau bertelur. Dari kecil sampai umur 67 hari belum ada telur, belum ada bertelur. Apakah solusinya, Pak? Pak Edi, tolong kasih solusinya, Pak. 67 hari. Waduh, hampir 70 hari. Ini sih ya pernah kejadian dengan kawan. Ini pernah kejadian dengan kawan. Waktu itu memang ambil bibit dengan saya ya. Sebenarnya itu bukan perkara bibit, bukan perkara asal muasal bibit indukan itu seperti apa. Balik lagi ke perawatan kita masing-masing. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin mencoba membantu menjawab ya silahkan. Kalau enggak ya kita urai pelan-pelan dulu. Rekan-rekan kami yang ada di Jambi ya sering seperti itu juga. Sebenarnya video seperti ini banyak sekali sih di konten saya yang saya buat. Artinya ada yang kemarin 40 hari belum bertelur, ada yang 60 hari belum bertelur, ada yang 70 hari belum bertelur, itu ada juga di situ. Banyak kejadiannya, Pak, bukan satu kandang atau 2 kandang lagi. Nah, kesalahan kita belajar kesalahan dulu, kawan. Nanti mungkin di situ kita sambil meresapi apa sih kesalahannya gitu. Ya, saya membuat video seperti ini, membuat konten, membuat edukasi, bukan berarti kami yang paling pinter, yang paling ngerti ya. Kita berbicara soal pengalaman di sini. Karena Pak Edi videonya berulang-ulang. Iya, pertanyaannya itu ya seputaran itu saja gitu. Terkesan Pak Edi untuk meningkatkan ratingnya di YouTube saja biar supaya dapat gaji besar dari YouTube. Urusan rezeki mah sudah ada yang atur ya. Mau dapat rezeki berapa dari YouTube, wallahu a'lam. Saya tidak ada ngejar ke situ. Kalau memang dari YouTube ada gajinya ya alhamdulillah. Berarti memang ada rezeki di situ gitu. Cuman sekarang kita kembali ke pokok permasalahannya. 67 hari belum bertelur. Sering terjadi kesalahan yang pertama. Penanganan dari DOG. Penanganan dari DOG. Seringkali rekan-rekan saya sampaikan kalau untuk pakan dari DOG, itu yang proteinnya tinggi. Artinya protein di atas 20% ke atas. Konsentratnya 30%, 34%, itu bagus. Kenapa? Untuk program penggemukan. Untuk program penggemukan. Belum lama ini saya datang ke tempat kawan-kawan yang pemula, hitungannya 40-an hari sudah mulai belajar bertelur. Karena apa? Betul secara penanganan. Mungkin ini ada kesalahan secara penanganan. Yang pertama dari DOG-nya, dari anakan, dari bibitnya. Saya rasa pakan kurang bagus. Saya rasa pakan protein kurang mencukupi. Ya, itu pakan yang pertama. Kemudian kandang ini mungkin tidak
sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai dengan standarnya gitu loh. Tidak sesuai dengan rumusnya. Rumusnya gimana? Panjang kandang ini, Pak, panjangnya ruangan kali ruangan, panjang kali lebar dibagi 200. Itu isi populasi yang ada di dalam. Jangan kelebihan, Pak. Kalau kelebihan dia padat. Kalau kepadatan dia nggak akan bisa. Dia sulit akan berkembang. Karena apa? Puyuh butuh pergerakan itu, satu ekor puyuh 20 cm. Itu untuk pergerakan dia. Nah, terus kemudian berat badan itu pasti kurang, Pak. Pasti kurang gemuk itu. Kalau sampai 67 hari kok belum bertelur, itu ya pasti harusnya kita curigai. Yang pertama, pakan penanganan dari DOQ mungkin ada kesalahan di situ. Nah, terus kemudian, ini jantan atau betina? Kalau jantan dia berkokok, kalau betina dia nggak berkokok. Membedakan jantan betina di mana, Pak? Cari video saya. Cari video saya, banyak itu. Terus kemudian, pakan tadi sudah. Pakan harus yang bagus. Ya, sampai 67 hari ini berat badannya seperti apa? Mungkin kalau nimbang kesulitan, Pak. Kita pegang saja, Pak. Kita pegang, kalau dia itu, kita itu nyengkram itu rasanya dia gemuk betul, nah itu tanda-tandanya mau bertelur. Di jalan buritnya belakang itu, di supit udangnya itu sudah terbuka. Nah itu tanda-tandanya sudah mau bertelur. Tapi kalau belum, masih jauh, dia akan sempit. Gitu ya. Coba nanti gini, Pak. Dipegang puyuhnya, kemudian kita lihat di belakangnya. Ya, tanda-tandanya seperti apa. Kita lihat di belakangnya, Pak. Nah, ini nanti saya ambilin contoh. Ini keliru pula. Saya ambilin contohnya. Nah, di belakangnya. Ini betina, Pak. Ya, ini betina. Di belakang duburnya ini, nah ini kelihatan kan? Sini kelihatan. Ini di sini nih, supit udang ini, antara tulang sini dengan tulang sini, ini sudah melebar belum? Antara tulang sini dengan tulang sini. Supit udang ini sudah melebar apa belum? Ya. Nah, tuh. Kalau di sininya sudah melebar, buritnya pun, duburnya pun sudah melebar, maka itu tanda-tandanya akan cepat bertelur. Tapi kalau belum, ya belum, Pak. Belum. Pak, gemuk bukan main, Pak, tapi di lubang duburnya kecil. Lubang duburnya kecil, tapi gemuknya bukan main. Itu banci, Pak. Tapi masa iya semuanya banci? Kan nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Nah, sekarang rata-rata itu kawan-kawan itu kesalahannya di pakan ya. Pakannya kami takar, Pak. Lah iya, jangan ditakar. Kalau ditakar tambah hancur. Kalau untuk masa-masa dari DOQ kemudian umur-umur 30 hari itu pakan itu nggak usah ditakar, kita full semuanya. Di tempat pakan ini kita full, biarkan dia makan 1 kali 24 jam, kita penuhi, Pak. Jangan sampai kekeringan, jangan sampai kosong. Kosong yang berkepanjangan sampai 3-5 jam, nah ini dia balik kurus lagi. Gitu. Terus solusinya apa? Solusinya itu tadi. Sekarang ini solusinya, per kandang berapa isinya, ya per kandang berapa isinya, tentukanlah panjangnya berapa dikali berapa, panjang kali lebar dibagi 200, itulah isi populasi yang ada di dalam. Terus kemudian diapain? Pakannya yang bagus, cari pakan proteinnya yang bagus. Kalau saya sih lebih menyarankan kalaupun memang di daerah Bapak ada itu menggunakan merek BPS, produk dari New Hope itu, Pak. Itu agak lumayan bagus lah. Biasanya rekan-rekan di Jambi kalau pakai pakan itu, biasanya di 38 hari itu sudah mulai bertelur, Pak. Nah ini contoh pakannya seperti ini karungnya, Pak. Ini biasanya rekan-rekan di Jambi menggunakan ini. Ini untuk pakan pedagingnya, ya. Mereknya BPS. Kelihatan ya? Nih. Biasanya menggunakan itu, Pak. Belikan itu, kita los pakannya, los door pokoknya. Kita penuhi pakan itu terus. Biarkan dia makan 1 kali 24 jam, Pak. Yang kita kejar apa sekarang? Proses penggemukan dia. Kalau dia sudah gemuk, Pak, mungkin ya 10 harian juga. Tapi ya nengok tergantung kurusnya seberapa. Karena kita nggak bisa ngecek ke sana. Cuman
solusi saya seperti itu, enak kita kalah, kita korban beli pakan yang bagus, kemudian kita loss pakan itu. Karena apa? Kalau makin pakan makin kita takar, makin kita hemat, kemudian protein tidak mencukupi, ya sampai 90 hari juga kejadiannya seperti itu, nggak akan bertelur. Puyuh akan rusak. Makanya saran saya belikan pakan yang bagus, kemudian kita loss dengan standar wadah pakan yang betul, pakan nggak bececeran, kemudian air minumnya itu jangan kehabisan, pakan pokoknya kita full dengan pakan yang bagus, saya yakin bertelur, Pak. Rata-rata 90% itu kendalanya di pemberian pakan dengan rumus kandangnya. Sehingga dia tidak terjadi gemuk, badannya kurus. Segitu-segitu terus. Ya, jadi kalau kita pemberian pakannya, mungkin ini pakannya, Pak. Kita koreksi ke pakannya dulu. Pak, pakannya sudah pakan bagus loh, Pak. Berat badannya sudah ini. Mungkin rumusnya terlalu sempit di dalam, Pak. Itu bisa jadi juga terlalu sempit di dalam. Stres, Pak? Ya enggak. Kalau stres kok bisa sampai 67 hari kan gitu. Sulit dibayangkan, kawan. Ya, kalau solusi saya seperti itu tadi, Pak. Jadi full makanannya, terus kemudian makanannya yang bagus. Pancing air minumnya menggunakan gula merah. Ya, mungkin hanya itu kurang lebih. Mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.